Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, enggan memikirkan evaluasi performa pemainnya saat melawan Brunei Darussalam. Pelatih asal Korea Selatan itu sudah dibuat pusing tatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik berusia 54 tahun itu dengan tegas mengatakan bahwa dia tak terlalu memikirkan performa Timnas Indonesia. Hal ini karena pada putaran pertama, Timnas Indonesia meraih kemenangan telak dengan agregat 12-0. Hasil ini membuat Timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kepastian lolos ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dengan grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam grup ini, Timnas Indonesia telah dinanti oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Mereka bakal menjadi lawan yang sulit untuk Timnas Indonesia. Apalagi dipastikan tim Merah Putih berada satu grup dengan musuh bebuyutan seperti Vietnam dan ada tim kuat Asia lainnya yakni Irak. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong enggan ambil pusing soal performa anak asuhnya selama melawan Brunei Darussalam. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku alih-alih melakukan evaluasi performa pemainnya, dia lebih memilih fokus pada latihan tim untuk menatap laga berikutnya. "Brunei itu memang masih di bawah kita ya," ujar Shin Tae-yong kepada awak media di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. Shin Tae-yong dengan tegas mengatakan bahwa dia membiarkan pertandingan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam selesai tanpa banyak melakukan perubahan strategi. Pasalnya, kualitas Brunei Darussalam berada jauh di bawah Timnas Indonesia. Dia sudah melupakan pertandingan itu karena Shin Tae-yong mulai dibuat pusing menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini karena lawan-lawan yang ada di grup F bukan tim kaleng-kaleng dan pasti bakal ada pertandingan sengit yang terjadi. Untuk itu, dia enggan memikirkan evaluasi performa anak asuhnya. Shin Tae-yong justru mulai memikirkan organisasi permainan yang bakal diterapkan saat melawan rival-rival di grup F nantinya. Apalagi belum lama ini tim analisis Timnas Indonesia terpantau berada di Irak. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, kata Shin Tae-yong, kami lebih fokus membuat organisasi permainan untuk ajang berikutnya, tutur Shin. Apalagi, apabila Timnas Indonesia ingin melaju ke putaran selanjutnya, mereka diwajibkan minimal meraih posisi runner-up di grup F tersebut. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup di putaran kedua yang bakal lolos ke putaran ketiga. Walaupun bakal menghadapi lawan-lawan berat, Shin Tae-yong dengan percaya diri memastikan anak asuhnya bakal tampil maksimal menghadapi persaingan di grup F. Memang tim-tim lawan lebih baik daripada kita, kata Shin Tae-yong. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, pungkasnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pujian kepada Irak. Menurut Shin Tae-yong, kualitas Irak berada di atas Timnas Indonesia. Dalam ranking FIFA, Irak kini menempati posisi ke-69, sementara Timnas Indonesia di peringkat ke-147. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Timnas Indonesia langsung melakukan laga tandang dan bertemu Irak pada pertandingan pertama grup F, tanggal 16 November tahun 2023. Sejauh ini belum diketahui pertandingan itu akan digelar di mana. Kata Shin Tae-yong, ini akan menjadi laga yang sulit bagi Timnas Indonesia karena bermain di kandang Irak. Shin Tae-yong masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan Timnas Indonesia sebaik mungkin. Pada laga pertama kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada Timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Tim Merah Putih jangan kalah mental melawan Irak. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan, anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, kata pelatih berusia 53 tahun itu. Tidak hanya Irak yang harus dihadapi Timnas Indonesia di grup F. Timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Filipina. Baik Vietnam dan Filipina, kedua negara itu posisinya berada di atas Timnas Indonesia dalam ranking FIFA. Vietnam duduk di posisi ke-95 dan Filipina di peringkat 132. Shin Tae-yong juga memuji Vietnam dan Filipina. Memang tim-tim lawan kami di grup F ini lebih baik daripada Timnas Indonesia. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, tutup Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia sukses melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Tenggara usai membungkam Brunei Darussalam. Timnas Indonesia menang agregat telak 12-0 atas pasukan Lebah. Pada leg pertama, Timnas Indonesia menang 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, tanggal 12 Oktober tahun 2023. Selanjutnya pada leg kedua, Timnas Indonesia menang dengan skor 6-0 atas Brunei Darussalam di Stadion Sultan Hasanal Bolkiah, Seri Begawan, Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pelatih Shin Tae-yong memohon jangan sampai ada unsur diskriminasi antara pemain lokal dan naturalisasi yang kini memperkuat Timnas Indonesia. Maka dari itu, Shin Tae-yong mengingatkan agar semua pihak bisa menghargai. Di skuad Timnas Indonesia yang baru saja menaklukkan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, terdapat 4 pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Klok, Sandy Walsh, Sain Patinama, dan Rafael Struijk. Hanya Rafael Struijk yang tidak mendapat kesempatan bermain di laga kontra Brunei Darussalam ini. Pasalnya, kondisi Rafael Struijk dalam keadaan kurang fit. Tolong jangan beda-bedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, kata Shin Tae-yong saat ditemui wartawan. Memang tim punya taktik sendiri, jadi tolong hargai saja, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Usai membungkam Brunei Darussalam dengan agregat 12-0, Timnas Indonesia berhak melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan menempati grup F. Di grup F, Timnas Indonesia akan bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang mulai bergulir pada November tahun 2023, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 pertandingan grup F. Pertama, Timnas Indonesia menantang Irak, Kamis, tanggal 16 November tahun 2024. Dilanjutkan berjumpa Filipina, Selasa, tanggal 21 November tahun 2023. Diakui Shin Tae-yong, Irak yang menjadi lawan pertama di grup F pastinya akan menyulitkan bagi anak asuhnya. Berkaca dari ranking FIFA, Irak di atas dari Timnas Indonesia. Per tanggal 21 September tahun 2023, Irak menempati peringkat ke-69. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-147. Memang pertandingan apalagi awal lawan Irak, kata pelatih asal Korea Selatan tersebut. Pastinya mereka, Irak, lebih kuat daripada kami, ujar Shin Tae-yong. Kendati begitu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada Timnas Indonesia untuk tidak takut. Dia mendorong agar Timnas Indonesia tetap bermain berani. Jadi yang penting pemain harus percaya diri, kata Shin Tae-yong. Bahkan mereka, pemain Timnas Indonesia, nanti harus berani bermain di daerah lawan, ujarnya. Tugas selesai, para pemain Timnas Indonesia mulai kirim salam perpisahan. Berapa pemain Timnas Indonesia mulai mengucapkan salam perpisahan usai merampungkan tugasnya di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia harus bertemu Brunei Darussalam pada kesempatan tersebut. 2 pertandingan pun kini sudah dilalui Timnas Indonesia. Terkait hasil, skuad Garuda mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Rinciannya yakni menumbangkan Brunei Darussalam 6-0 pada leg pertama tanggal 12 Oktober tahun 2023. Kemudian tim asuhan Shin Tae-yong kembali meraih kemenangan 6-0 pada leg kedua yang berlangsung tanggal 17 Oktober tahun 2023. Pertandingan ini sekaligus mengakhiri tugas pemain Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan Oktober tahun 2023. Beberapa pemain pun lalu mengucapkan salam perpisahannya sebelum kembali ke klubnya masing-masing. Pemain pertama yakni Asnawi Mangkualam.
Pemain milik klub Jeonnam Dragons itu mengucapkan sampai jumpa lagi di bulan November. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memiliki agenda tampil di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan depan. Sampai jumpa November, tulis Asnawi Mangkualam, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sain Patinama. Sain Patinama lalu mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Menuju yang berikutnya, terima kasih Indonesia, tulis Sain Patinama. Nama terakhir ada Sandy Walsh. Sebagai informasi, Sandy Walsh mendapatkan kesempatan bermain dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam. Namun Shin Tae-yong sempat menempatkan pemain berusia 28 tahun itu sebagai gelandang pada laga pertama. Sandy Walsh lalu kembali ke posisi idealnya, yakni sebagai bek sayap pada laga kedua. Sampai jumpa lagi di bulan November round 2, tulis Sandy Walsh. Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi putaran pertama Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong tak acuhkan Vietnam, lebih pilih fokus ke Irak. Jalan panjang masih akan dilalui Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Usai lolos dari kualifikasi putaran pertama, kini berlanjut ke putaran kedua. Berbeda dengan kualifikasi putaran pertama, di putaran kedua ini Timnas Indonesia tergabung ke grup F dengan 3 lawan yang sudah menanti. Irak, Vietnam dan Filipina adalah tim-tim yang sebelumnya memang berhasil langsung lolos ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketiganya merupakan tim dengan peringkat FIFA yang jauh lebih baik dari skuad Garuda. Meski begitu Shin Tae-yong hanya ingin fokus satu lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu hanya memandang Irak sebagai lawan terkuat di fase grup ini, tanpa menyepelekan Vietnam dan Filipina. Irak sebagai penghuni peringkat ke-69 dalam ranking FIFA, Vietnam ke-95 dan Filipina di peringkat ke-132, sementara Timnas Indonesia masih di peringkat ke-147. Duel Timnas Indonesia melawan Irak akan menjadi laga pembuka fase grup F mendatang, karena itu Shin Tae-yong tak mengacuhkan Vietnam dan Filipina. Fokusnya saat ini adalah untuk menghadapi lawan paling kuat di fase grup, rasa percaya diri dan mental bermain adalah kuncinya. Persiapan Timnas Indonesia harus lebih matang agar mampu meraih hasil maksimal di babak ini, tak hanya saat melawan Irak tetapi juga 2 lawan lainnya. Pada laga pertama kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada Timnas Indonesia, ucap Shin Tae-yong. Jadi yang penting pemain harus percaya diri. Bahkan, anak-anak harus berani bermain di daerah lawan. Memang tim-tim lawan kami di grup F ini lebih baik daripada Timnas Indonesia. Jadi persiapan kami harus lebih matang lagi, imbuhnya. Modal 12 gol saat melawan Brunei tak serta membuat skuad Garuda menjadi tim ganas di babak ini. Shin Tae-yong bahkan tak ingin terlalu memikirkannya. Tak ada evaluasi usai melawan Brunei, menjadi bukti level sepak bola tanah air masih di atas negara serumpun dengan Indonesia itu. Jadi daripada evaluasi dari pertandingan kemarin, ujar Shin Tae-yong, kami lebih fokus membuat organisasi permainan untuk ajang berikutnya, imbuhnya. Laga Timnas Indonesia melawan Irak digelar pada tanggal 16 November tahun 2023, belum diketahui venue mana yang dipakai. Yang jelas skuad Garuda akan melakoni laga tandang untuk pertandingan tersebut.
Media Vietnam akui kekuatan timnas Indonesia. Posisi 147 ranking FIFA hanya angka. Media asal Vietnam, Soha, menilai posisi 147 di ranking FIFA tak menunjukkan kekuatan sebenarnya timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia baru saja memastikan diri melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong nantinya harus bersaing di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Dari tim-tim di atas, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah di ranking FIFA. Tepatnya timnas Indonesia mengisi posisi ke-147. Namun Soha menegaskan bahwa posisi tersebut tak mencerminkan kekuatan timnas Indonesia. Soha menilai timnas Indonesia masih menjadi ancaman untuk Vietnam. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha menyebut bahwa persaingan grup F bakal sulit ditebak. Dalam hal ini, Irak memang menjadi tim favorit. Tapi tak jarang Irak mengalami kesulitan bila bertemu wakil ASEAN. Grup F merupakan grup yang paling sulit ditebak. Timnas Irak menjadi unggulan nomor 1 namun belakangan performanya belum terlalu stabil. Selain itu Irak juga kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia, tulis Soha. Terakhir, Filipina juga tak bisa dianggap remeh. Terlebih, timnas Filipina secara mengejutkan berhasil mengalahkan Kirgistan belum lama ini. Oleh dasar semua itu, Soha menyebut perjuangan timnas Vietnam di grup F tak akan mudah. Tantangan berat akan dihadapi timnas Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha.